Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Islamiyah dari Program Studi Perbankan Syariah 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh ekonomi yang paling berpengaruh, bahkan pemikirannya masih digunakan sampai di ekonomi modern sekarang ini. Beliau adalah David Ricardo. Baik, langsung saja. David Ricardo lahir pada tanggal 18 April 1772 dan meninggal pada tanggal 11 September 1823 pada usia 51 tahun. Beliau merupakan salah seorang pakar ekonomi politik Inggris. Ia merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Ricardo memulai karir profesionalnya sebagai seorang pialang dan spekulan pasar keuangan. Ia berhasil mengumpulkan kekayaan pribadi yang cukup besar, sebagian besar dari bidang spekulasi pasar keuangan. Setelah pensiun, ia memperoleh kursi di Parlemen Britania Raya. Ia duduk di kursi parlemen selama 4 tahun menjelang kematiannya. Pemikirannya yang paling berpengaruh dalam ekonomi klasik adalah teorinya mengenai keunggulan komparatif dan teori nilai. David Ricardo sendiri berkebangsaan Britania Raya dengan mazhab ekonomi klasik yang dipengaruhi oleh Smith dan Bentham. Beretnis Yahudi. Lahir di London, Inggris, Ricardo adalah anak ketiga dari 17 bersaudara. Ayahnya adalah seorang Yahudi berdarah Portugis. Ia mulai bekerja sama dengan ayahnya pada usia 14 tahun, dan saat berusia 21 tahun beliau menikah dengan wanita yang bernama Priscilla Anne Wilson dan menjadi seorang Unitarian. Karena hal ini, ia dikucilkan dari keluarganya. Ayahnya tidak lagi mengakuinya dan ibunya tidak pernah lagi berbicara kepadanya. Kemudian, beberapa tahun setelah pensiun sebagai pialang, ia bergabung dengan Dewan Britania Raya pada bulan Agustus. Mewakili Borough Portarlington, ia memegang jabatan selama 4 tahun sisa hidupnya. Kemudian 10 tahun setelah pensiun dan 4 tahun memasuki parlemen, Ricardo meninggal dunia karena infeksi di telinga kanan yang menyebar ke otak. Ia meninggal pada tanggal 11 September 1823 pada usia 51 tahun. Ricardo meninggalkan 8 anak, 3 putra dan 5 putri termasuk dengan Osman Ricard, salah seorang anggota parlemen perwakilan Worcester, kemudian Mortimer Ricardo, salah seorang perwira angkatan bersenjata Britania Raya. Kemudian dikebumikan di halaman gereja Saint Nicholas. Beberapa pemikiran yang sempat diperkenalkan oleh David Ricardo ini, yang pertama adalah teori keunggulan komparatif. Diperkenalkan antara tahun 1500 dan 1750. Di tengah gencarnya upaya Inggris untuk mendirikan koloni seberang lautan, para ekonom menganjurkan merkantilisme sebagai taktik ekonomi yang menekankan perdagangan internasional sebagai sarana untuk meraih kekayaan bagi negara. Ricardo menentang pemikiran yang memandang perdagangan hanya bertujuan untuk mengumpulkan emas atau perak. Melalui teori keunggulan komparatif, Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara harus memusatkan kegiatan perekonomiannya pada industri yang menjadi keunggulannya dan paling kompetitif secara internasional, serta melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain untuk memperoleh barang-barang yang tidak diproduksi secara nasional. Kemudian teori yang kedua yang sempat diberikan oleh David Ricardo juga adalah teori nilai. Teori nilai juga cukup terkenal dan karyanya yang paling terkenal adalah Prinsip-prinsip Ekonomi Politik dan Perpajakan pada tahun 1817. Dalam buku tersebut, Ricardo mengemukakan pemikirannya mengenai teori nilai tenaga kerja. Teori tersebut menjelaskan 3 hal pokok. Yang pertama adalah kedua sektor ekonomi memiliki tingkat upah dan tingkat keuntungan yang sama. Yang kedua, modal yang digunakan dalam produksi terdiri dari upah saja. Yang ketiga, periode produksi memiliki jangka yang sama untuk semua barang. Kemudian beberapa pemikiran lainnya, namun tidak sempat dituliskan secara garis besar, adalah pemikiran yang terkenal adalah kritiknya terhadap proteksionisme dalam sektor pertanian. Pemikirannya mengenai perdagangan bebas dan merupakan ekonomi yang berperan besar dalam mengembangkan teori
sewa upah, dan keuntungan. Pemikiran lainnya juga adalah evakualensi Ricardian, yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara seperti menarik pajak, berhutang, atau menekan defisit mungkin tidak berpengaruh terhadap perekonomian. Pemikirannya ini kemudian dikembangkan oleh Robert Barrow di era modern. Pengaruhnya, meskipun banyak ditentang, teori keunggulan komparatif ini Ricardo telah menjadi dasar kegiatan ekonomi perdagangan antar negara di era modern. Pemikiran David Ricardo yang berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi di kemudian hari. Kemudian, ekonom Amerika Serikat menempatkan Ricardo sebagai pemikir kedua yang paling berpengaruh ilmu ekonomi sebelum abad ke-20, kedua setelah Adam Smith. Secara teoritis, Ricardo dianggap sebagai bapak ekonomi klasik. Pemikirannya juga telah melahirkan berbagai aliran ekonomi seperti ekonomi sosialisme Ricardian, mazhab Georgia, neo-Ricardian, dan memicu perkembangan teori-teori lain. Ada pula teori yang sempat perkembangannya dipengaruhi, yaitu teori pertukaran yang tidak sama. Ini adalah teori perdagangan neo-Ricardian dan sejumlah teori lainnya dikembangkan dari pemikirannya. Baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai salah seorang tokoh ekonomi, David Ricardo. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.